Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Gidri Fiksarso dengan NIM 26040120 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi suhu permukaan laut mata kuliah penginderaan jauh guna memenuhi tugas responsif penginderaan jauh tahun 2023. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Suhu permukaan laut adalah suhu lapisan di permukaan suatu perairan. Data SPL dapat memberikan informasi mengenai front, upwelling, arus, cuaca atau iklim, dan daerah tangkapan ikan. Penelitian SPL selama ini dilakukan menggunakan satelit penginderaan jauh NOAA atau AFHRR atau MODIS dari sensor inframerah thermal. Selanjutnya, terdapat hubungan antara SPL dengan klorofila atau fitoplankton yang ada di laut. Suhu permukaan laut ini mempengaruhi aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan karena suhu mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme di laut. Sementara klorofila merupakan pigmen yang mampu melakukan fotosintesis dan terdapat di seluruh organisme fitoplankton. Hubungan antara SPL dan klorofila mempunyai korelasi sempurna mengikuti pola yang tidak searah, artinya SPL tinggi maka klorofila rendah. Suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan berkisar 20-30 derajat Celcius. Selanjutnya, terdapat juga hubungan dari suhu permukaan laut dengan upwelling. Upwelling ini merupakan fenomena di mana massa air laut yang suhunya lebih dingin dan massa jenisnya lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Fenomena upwelling ini membawa nutrisi untuk pertumbuhan fitoplankton di dekat permukaan laut sehingga menjadi sumber makanan ikan di lautan. Umumnya, upwelling ditandai oleh kandungan nutrien yang tinggi dan temperatur permukaan yang lebih rendah dari sekitarnya. Lalu selanjutnya ada alat yang dapat menganalisis suhu permukaan laut, yaitu AquaMODIS atau Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Merupakan satelit yang digunakan untuk analisa suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofila. MODIS mengamati permukaan bumi setiap hari untuk kawasan di atas lintang 30 dan setiap 2 hari untuk kawasan di bawah lintang 30. Data citra satelit AquaMODIS tersedia dalam resolusi spasial 4 km serta 9 km dan data dapat didownload secara gratis melalui website resmi MODIS. Satelit AquaMODIS ini memiliki kelemahan. Terdapat beberapa piksel yang kosong karena citra sehingga pada area tersebut tidak dapat terdeteksi nilai kandungan sembaran klorofila dan nilai kandungan sembaran suhu permukaan laut karena pada proses perekamannya terganggu oleh awan. Baik, selanjutnya pada tahap analisis suhu permukaan laut terdapat tahap AquaMODIS level 1. Format data level 1 merupakan data mentah ditambah dengan informasi tentang kalibrasi sensor dan geolokasi yang terdiri dari level 1A dan level 1B. Level 1A mengandung informasi lebih yang dibutuhkan pada set data yang digunakan sebagai input geological, calibration, dan processing. Level 1B merupakan data yang telah memiliki keterapannya, yaitu hasil dari aplikasi sensor kalibrasi pada level 1A. Data level 1B telah disisipkan beberapa subfile berupa data lokasi geografis dan data kalibrasi sensor untuk konversi perhitungan digital. Nah, selanjutnya terdapat AquaMODIS level 2. Level 2 ini merupakan data citra AquaMODIS yang telah terdapat proses algoritmanya. Data level 2 ini merupakan data dari level 1 yang sudah dilakukan proses dan akan menghasilkan atau menciptakan produk data geofisik seperti suhu, brightness, radiance, cloud mass, NDVI, SST, LST, dan fire. Nah, selanjutnya ada tahap AquaMODIS level 3. Citra MODIS level 3 ini merupakan produk data yang telah melalui proses koreksi atmosferik, penggabungan waktu dan wilayah, serta penghilangan hamburan cahaya yang sangat tinggi dan yang disebabkan oleh komponen atmosfer. Citra MODIS level 3 ini digunakan untuk data klimatologi dan data ozon yang merupakan data lingkungan untuk mempertajam hasil keluaran citra. Nah,
analisis suhu permukaan laut atau suhu permukaan lautnya ini berpengaruh terhadap musim-musim di Indonesia, atau dapat dikatakan juga musim-musim di suatu negara itu dapat memengaruhi suhu permukaan lautnya pada suatu negara tersebut. Seperti musim-musim Indonesia, yaitu ada musim hujan. Musim hujan terjadi saat musim barat, lalu musim peralihan. Musim peralihan terjadi selama proses pergantiannya dari satu musim ke musim yang lain, seperti dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Lalu yang terakhir ada musim kemarau. Musim kemarau ini terjadi saat musim timur. Lalu terdapat juga pengaruh musim terhadap SPL. Seperti yang tadi yang sudah dikatakan, musim di Indonesia ini terjadi secara periodik, tetapi dapat bergeser akibat terjadinya pergeseran musim di wilayah Indonesia adalah fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD yang dapat menurunkan atau menaikkan suhu permukaan laut. Penurunan suhu permukaan laut saat IOD positif akan berpengaruh terhadap penurunan intensitas curah hujan, dan peningkatan suhu permukaan laut saat IOD negatif berpengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan. Suhu permukaan laut yang tinggi terjadi pada musim barat, sehingga musim peralihan 1, karena melemahnya kecepatan angin musiman dan suhu akan rendah pada musim timur hingga musim peralihan 2, karena tingginya kecepatan angin sehingga menurunkan suhu permukaan laut di perairan. Baik, selanjutnya ada analisis spasial SPL atau suhu permukaan laut. Secara spasial, perairan dekat pesisir memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan perairan lepas pantai. Pada musim peralihan barat timur dan musim peralihan timur rata-rata suhu permukaan laut cenderung lebih tinggi, dan sebaliknya pada musim barat dan musim peralihan timur barat rata-rata suhu permukaan laut cenderung mengalami penurunan. Perbedaan anomali utara dan selatan pada wilayah perairan Indonesia juga terlihat perbedaan anomali SPL yang sangat signifikan. Analisa spasial suhu permukaan laut dilakukan dengan membandingkan suhu permukaan laut pada lokasi pengamatan setiap stasiun. Baik, selanjutnya manfaat analisis SPL di bidang kelautan. Suhu permukaan laut sangat penting untuk memahami dinamika lingkungan laut seperti perubahan iklim, kesehatan ekosistem laut, dan potensi bencana alam seperti badai tropis. Data suhu permukaan laut ini dapat dianalisis untuk keperluan identifikasi tren jangka panjang suhu permukaan laut, seperti peningkatan suhu laut akibat perubahan iklim. Lalu peta SPL ini sangat penting dalam ilmu kelautan dan oceanografi. Beberapa fenomena di laut dapat terlihat dengan menggunakannya secara global. Data ini juga dapat digunakan untuk memprediksi pola iklim dan bencana alam di masa depan, seperti memprediksi kejadian El Nino dan La Nina. Berikut adalah data pustaka, yaitu referensi yang saya gunakan. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.